Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak Bapak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, jangan lupa berdoa, mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pelajaran SKI yang minggu lalu. Nah, masih tentang dakwahnya Nabi Muhammad, bagaimana Rasul bertabah dalam menghadapi kaum kafir Quraisy. Nah, minggu lalu sampai dibujukan terhadap paman Nabi ya, Abu Thalib. Namun Abu Thalib menolaknya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang ketabahan Rasul dalam menghadapi bujukan Utbah bin Rabi'ah. Nah, Utbah bin Rabi'ah ini utusan oleh orang kafir juga, ya. Nah, setelah gagal menghasut Abu Thalib, akhirnya diutuslah Utbah bin Rabi'ah kepada Rasulullah. Utbah bin Rabi'ah ini menyampaikan kepada Rasul dengan cara yang halus, menawarkan berbagai macam harta, jabatan, tahta. Ya, banyak sekali harta yang diberikan kepada Rasul. Dengan syarat Rasul menghentikan dakwahnya. Namun ketika Rasul menghadapi Utbah ini, Rasul membacakan sebuah surah dalam Al-Quran, yaitu surah Fusilat. Nah, yang isi dari surah itu adalah tentang bahwa Nabi Muhammad hanyalah seorang peringatan, hanyalah seorang pemberi peringatan. Nah, mendengarkan lantunan ayat suci yang dibacakan Rasulullah, Utbah bin Rabi'ah pun terhanyut. Ya, di kalangan orang kafir, ayat Al-Quran itu sangat indah terdengar, ya, kata-katanya sangat memukau hati karena bahasanya sangat tinggi. Maka Utbah pun pulang pada kaum kafir Quraisy dengan tangan hampa, tidak membawa apa-apa. Artinya gagal untuk menghasut Nabi Muhammad untuk meninggalkan dakwahnya. Nah, setelah Utbah mengajak Rasul menghentikan dakwahnya secara halus, nah, orang kafir semakin benci, semakin marah, sehingga penyiksaan pun terjadi. Dan selanjutnya adalah siksaan terhadap kaum kafir Quraisy terhadap orang-orang Muslim semakin gencar dan semakin ganas, ya. Nah, mereka sudah mulai berani menyiksa, memukul, mencambuk, ya. Kemudian bahkan menghalang-halangi kaum muslimin untuk ibadah di Mekah. Nah, jadi sampai mereka dilempar kotoran ketika mereka beribadah di dekat Ka'bah. Ya, karena Bapak yang Bapak cintai karena Allah. Tak sampai di situ saja penyiksaan orang-orang kafir. Yang selanjutnya yaitu pemboikotan Bani Hashim. Nah, Bani Hashim ini merupakan suku yang mendukung dakwah Nabi Muhammad dan dari keturunan Nabi Muhammad. Di sana juga ada keturunan Abdul Muthalib, yaitu keturunan kakek Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian orang-orang kafir ini beranggapan Bani Hashim inilah yang mendukung penuh dakwah Rasul, sehingga Bani Hashim harus juga disingkirkan. Nah, tidak lama berselang seorang sahabat Rasul atau paman Nabi Muhammad juga masuk Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib ini, kedudukan kaum muslimin semakin kuat, karena Hamzah ini dikenal di kalangan orang-orang Mekah sebagai singa padang pasir, ya. Dia sangat tegas dan sangat ditakuti oleh orang-orang Mekah saat itu. Jadi dengan masuknya Hamzah, kedudukan Islam semakin kuat. Nah, apa yang dilakukan orang kafir selanjutnya? Mereka melakukan pemboikotan kepada Bani Hashim dan juga sahabat-sahabat Rasulullah serta Rasulullah juga. Pemboikotan itu berupa mereka mengumumkan pada semua suku dilarang untuk berdagang kepada Bani Hashim, dilarang melakukan jual beli, usaha dan juga pernikahan terhadap Bani Hashim atau suku Hashim. Nah, keadaan ini sangat membuat Rasulullah, sahabat dan juga orang-orang yang mendukung Rasul sangat terjepit, ya. Selama masa pemboikotan, kaum muslimin tidak bisa membeli makanan, ya, tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan cukup, karena semua perdagangan ditutup oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, di saat yang sangat paceklik seperti inilah, bahkan sahabat dan para kaum muslimin yang lain sampai-sampai memakan dedaunan gara-gara kekurangan makanan, ya, masya Allah. Kemudian, ya, kaum muslimin digiring, ya, dikurung dan dijaga, dikelilingi oleh dinding-dinding batu yang tinggi yang tidak bisa dipanjat.
Ya, letaknya itu di mana? Di Bukit Abu Kubais, sebelah timur Mekah. Nah, begitulah kejinya orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin sampai memboikot, mengepung kaum muslimin ya, sehingga kekurangan makanan. Anak bapak yang cintai karena Allah, pemboikotan ini terjadi kurang lebih selama 3 tahun ya. Dimulai dari bulan Muharram, Rajab, Zulqaidah dan Zulhijjah. Namun pemboikotan ini tidak menghentikan dakwah Rasul. Rasul dan sahabat semakin giat, semakin semangat berdakwah. Inilah membuktikan ketabahan dan kuatnya keimanan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat. Ya, lama kelamaan orang-orang kafir mulai menyadari perbuatan mereka sangat keterlaluan ya, karena sangat melanggar hak asasi manusia. Padahal mereka juga dulu pernah punya perjanjian terhadap Bani Hashim. Sangat hal yang biasa ya, antara suku-suku di Arab dulu punya perjanjian-perjanjian. Nah, mereka merasa sudah keterlaluan dan melanggar kesepakatan terhadap Bani Hashim. Akhirnya mereka menghentikan pemboikotan ini. Baik, anak bapak yang bapak cintai karena Allah. Selanjutnya, apalagi kesabaran yang dihadapi Rasulullah, ketabahan apa lagi yang dihadapi Rasulullah, yaitu setelah pemboikotan tadi, tak lama berselang meninggallah paman tercinta Nabi Muhammad yang mendukung dakwah Nabi, yaitu Abu Thalib, dan gak lama berselang istrinya juga meninggal. Nah, inilah saat-saat Rasulullah mengalami kesedihan yang mendalam, di mana seorang paman yang mendukung dakwahnya telah tiada karena sakit. Kemudian istrinya juga tak lama berselang meninggal dunia, maka Rasulullah sedih. Nah, ini terjadi pada tahun 10 kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, tahun ini disebut dengan Amul Husni, yaitu tahun kesedihan. Jadi padahal paman dan istrinya inilah yang sangat mendukung penuh dakwah Nabi. Tapi walaupun demikian Rasulullah tetap tabah dan sabar dan tetap melanjutkan dakwahnya sampai tugas kenabiannya selesai ya. Baik anak bapak yang mencintai karena Allah. Itulah tadi sejarah singkat bagaimana Rasul tadi pertama menolak bujukan Utbah bin Rabi'ah, dan sahabat juga kaum muslimin juga bersabar terhadap siksaan kaum kafir Quraisy, pemboikotan kepada Bani Hashim, hingga Rasulullah pun mendapat cobaan yang lebih berat lagi, yaitu dengan meninggal oleh paman dan istri tercintanya. Baik anak bapak, itu saja materi hari ini. Silakan jika ada yang bertanya, boleh bertanya di kolom komentar. Ya, nanti lebih mendalam boleh buka buku paket SKI-nya di halaman 8 sampai halaman 10. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.